Hari semakin hari adalah hari yang semakin mendekati untuk kedatangan Tuhan di awan-awan. Sekali lagi saya jelaskan, kedatangan Tuhan ada dua. Yang pertama nanti ada di awan-awan, dia tidak turun ke dunia. Tapi yang kedua nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia turun di bumi. Dia akan turun di mana tempat dia naik ke sorga. Di situ di Bukit Zaitun terbelah dua, dan di situ akan terjadi penghakiman. Kita percaya bahwa hari-hari ini hari yang mendekati segala sesuatu kesudahan. Sadar atau tidak sadar, kita harus mengejar segala sesuatu. Kalau firman Tuhan dan tema khotbah hari ini adalah menjadi manusia Allah, yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat 11. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 11. Begini bunyinya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Tapi kalau kita mau melihat arti yang dari terjemahan lain, dari King James Version, dikatakan begini, tetapi engkau, hai abdi Allah, larilah dari hal-hal ini, dan ikutilah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, kelembutan. Kalau kita mau melihat dari terjemahan New Living Translation, itu dikatakan begini, tetapi engkau, dikatakan kepada Timotius, Timotius adalah abdi atau hamba Allah, jadi larilah dari semua hal jahat ini, mengejar kebenaran dan kehidupan yang saleh, bersama dengan iman, cinta, ketekunan, dan kelembutan. Sekali lagi dari NIV, ya. Tetapi kamu, abdi atau hamba Allah, larilah dari semua ini dan kejarlah kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan. Jadi ada jelas terjadi satu perbedaan yang mencolok, ya. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia adalah ibadah, ya. Kalau di tempat terjemahan aslinya dikatakan adalah mengenai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah itu tidak menjamin seseorang itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita dikatakan kehidupan yang saleh atau kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka orang itu harus benar-benar menyerupai Kristus dalam kehidupan. Manusia Allah banyak yang salah mengartikan. Manusia Allah itu adalah manusia yang menjadi seperti Allah. Tapi dalam firman Tuhan itu bukan manusia yang menjadi seperti Allah, tetapi menjadi seorang hamba, abdi. Abdi itu adalah orang yang setia melayani, kemana Tuhan perintahkan, dia akan melakukannya. Kita lihat bahwa dalam kehidupan kita ini harus menjadi seorang yang setia, yang menurut, yang hidup adil, hidup berkenan, dan hidup kita ini dipenuhi dengan kuasa dan otoritas yang semakin disempurnakan di dalam kasih Kristus. Tanpa kesempurnaan, tidak mungkin seseorang ini akan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Kita sempurna, kita kudus, karena Tuhan itu sempurna dan kudus. Itu sebabnya berulang kali Tuhan katakan, hidupmu harus selaras dengan aku. Siapapun, kita nggak bisa lihat bahwa, waduh, hamba Tuhannya hebat ya, wow, luar biasa ya. Nggak bisa. Yang hebat Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Kita nggak bisa terpatok sama satu orang, kepada satu pribadi, tetapi kita harus terpatok hanya kepada Kristus. Kita nggak tahu kan kehidupan dia di rumah, kehidupan dia dalam sehari-hari, kita nggak tahu seperti apa. Tapi ketika kita tahu Kristus, Kristus sudah memberikan contoh teladan buat kita, bahwa kita ini menjadi orang yang harus menjadi serupa dengan dia. Kita lihat ada 3 orang, bahwa orang yang namanya manusianya Allah itu bukan orang yang sempurna.
ada 3 orang yang saya ambil, ini 3-tiganya pernah gagal. Ya, yang pertama kita lihat Ayub. Ayub dikatakan orang yang hidupnya saleh atau berkenan kepada Tuhan. Setiap kali anak-anaknya pesta, dia korbankan pengorbanan kepada Tuhan, minta pengampunan buat anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa anak-anaknya ini takut ada dosa. Ya namanya anak-anak ya orang berpikir bahwa anak-anak hidupnya bebas, hidupnya memang pengen sesuatu yang melakukan segala sesuatunya seperti apa yang dia mau katanya. Tapi Ayub mengerti, dia minta ampun. Tapi setelah Yesus mati, setiap orang ini bertanggung jawab terhadap pribadi masing-masing. Kita lihat toh anak-anak Ayub akhirnya juga dihempaskan sama Tuhan dan dia mati. Ya, kita lihat Ayub dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dia hidup dengan benar. Kita lihat banyak daripada kita yang mengatakan bahwa saya benar kok, saya nggak nyakitin siapa-siapa kok. Saya menjadi orang baik kok, saya memberikan persembahan, saya memberikan sesuatu kok. Tapi apakah memang itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Kehidupan bukan kehidupan yang baik. Saya nggak pernah jahatin orang, saya nggak pernah lakukan sesuatu. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah engkau hidup selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan dengan apa yang kau pikir itu baik. Kita lihat banyak orang yang bertanya, Ayub sombong ya, mengatakan dia baik, dia luar biasa ya. Kita lihat Ayub masuk ke dalam proses, habis semuanya. Proses ini membuat dia habis, tidak dapat apa-apa lagi, tidak ada yang dia punyai. Tolong perhatikan kata proses ya. Kita lihat, kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ini Tuhan ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lihat, banyak dari kita yang seperti mengenal Tuhan. Kalau saya ketemu sama orang, saya berbicara sama orang, dia berbicara panjang lebar, dia kasih nasihat kepada saya sampai garuk-garuk kepala. Saya katakan, nih orang mau datang kepada saya konsultasi, tapi sepertinya dia kok lebih pendeta dari pendeta. Saya senyum aja, sampai saya katakan, Bapak, Ibu sudah selesai? Udah. Sekarang Bapak Ibu maunya apa? Saya tanya. Dia bilang, ya saya minta doa aja Pak. Udah, ya udah saya doain, pulang dia. Nggak lama-lama lagi balik nih. Inti dari masalah kehidupannya dia nggak mau ungkapkan. Orang yang seperti ini akan mengalami bahwa dia ini tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Dan dia tidak mengerti kenapa dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau Ayub katakan, dari dulu aku hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Banyak dari kita yang duduk diam. Saya rajin loh ke gereja loh. Ada 10 ibadah, 10-10-nya saya ikutin. Bangga. Wow, luar biasa. Saya hidup di gereja loh. Ya, emang di gereja. Emang di situ kosternya gereja. Hidup di gereja. Jadi setiap ibadah diikutin. Saudara, kita tidak bisa berbangga bahwa kita bergereja. Kita tidak bisa berbangga ketika kita beribadah. Tapi ketika kita lihat Ayub, dia matanya memandang Tuhan. Kenapa dia memandang Tuhan? Lihat. Karena dia mengalami prosesnya Tuhan. Kalau kita tidak mengalami prosesnya Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan? Saya doain orang selalu biar Tuhan tarik kehendak Tuhan jadi atas orang itu. Supaya apa? Supaya mereka mengalami Tuhan, sadar mereka bisa menangkap sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Kalau mereka diproses, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau, namanya itu bebal. Kita mesti mengerti setiap proses rasa sakit yang Tuhan alami itu membentuk kita
supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi orang yang luar biasa, supaya kita menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Dia. Jujur, kalau saya boleh mengulangi, terserah Bapak Ibu mau bosan atau tidak. Proses anak saya sampai dengan hari ini, itu perjuangan buat saya. Setiap kali saya lewat kamarnya, itu perjuangan. Iblis kadang-kadang terus menyerang saya. Saya katakan, Tuhan tolong, hanya kekuatan-Mu yang bisa aku lalui semua ini. Kita tidak punya kekuatan. Sadar nggak? Kita tidak punya sesuatu kemampuan. Sadarkah? Kita tidak bisa memiliki sesuatu hal yang bisa mengatasi apapun. Kita hanya bisa memiliki Tuhan. Karena Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melewati semua. Ayub, kebanggaannya hilang. Kenapa? Karena proses. Sampai dia katakan begini di ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub sadar, setelahnya Ayub dibuat menjadi orang yang namanya man of God, seorang hamba Tuhan, manusianya Allah yang luar biasa. Yang kedua, seorang yang luar biasa, yang bernama Daud. Kita lihat Daud dari awalnya begitu luar biasa. Dia menjadi raja. Begitu dia menjadi raja, ada celah yang dia buka. Dan dia lihat, kita lihat seorang pria yang gagal dalam moralnya. Orang banyak kutuki dia bilang, dia raja, dia gini. Mereka nggak ngerti kehidupannya juga seperti apa. Ada banyak orang yang bisanya cuma menghakimi orang. Dia bisa menunjuk orang, tapi dia tidak bisa menunjuk dirinya sendiri. Lihat betapa Tuhan memilih dia. Saudara boleh saudara gagal. Saudara boleh terhilang, moral saudara hilang. Tapi ketika saudara berbalik sama Tuhan, saudara dibersihkan sama Tuhan, siapapun boleh mengatakan apapun. Tapi Tuhan yang tahu kehidupanmu, dan Tuhan yang akan membela perkaramu. Daud jatuh dengan Bathsheba, seorang yang Tuhan katakan, telah kutemukan seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Bagaimana mungkin? Mungkin tidak ada, kita ambil dari hal ini bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa dia kuat, dia sanggup. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan, aku sanggup melewati apapun. Kecuali Kristus yang ada di dalam dia, yang membuat dia kuat untuk melakukan. Seperti Filipi katakan, aku sanggup melakukan apapun di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, aku sanggup menanggung perkara apapun di dalam dia, Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita cuma perlu Tuhan. Tapi lihat, Daud adalah orang yang gagal. Tapi pada waktu Tuhan datang lewat Nabi Nathan, dikatakan, engkau salah. Engkau orangnya, engkau yang berdosa. Dia nggak cari pembelaan diri. Dia nggak cari pembenaran diri. Tapi hari ini banyak orang yang melakukan pembenaran diri. Iya Tuhan, aku salah, tapi karena dia tuh Tuhan, aku salah. Aku salah Tuhan, aku dosa juga ada alasannya Tuhan. Ya karena aku diajak Tuhan. Tuhan nggak butuh pembelaanmu. Tuhan nggak butuh. Tuhan butuh tanggung jawabmu di hadapan Dia. Dan tidak ada pun satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ketika Tuhan ampuni engkau layak di hadapan Tuhan. Daud diampuni, Daud ngaku, dia katakan, dia tundukkan kepala, dia katakan, aku berdosa terhadap sorga dan bumi. Dan Tuhan, dia katakan, aku berdosa. Tuhan ampuni.
Tuhan sadar kesalahannya. Daud sadar kesalahannya dan Tuhan buat semuanya. Dia dibebaskan dari segalanya. Lihat apa yang terjadi. Dia dicatat dalam firman Tuhan, tetap menjadi seorang abdinya Tuhan, seorang manusianya Allah yang agung, luar biasa, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya. Lalu yang ketiga adalah Petrus, seorang yang gagal di dalam misinya. Kalau kita lihat Petrus, wah Petrus gila ya. Jalan, bayangannya membuat rebah 5.000 orang dan yang sakit itu sembuh semua. Bayangannya doang. Tapi kita nggak lihat, dia pernah gagal, dia pernah jatuh. Orang yang dia adalah orang yang satu-satunya dipercayakan Kristus dengan kunci kerajaan sorga. Bagaimana mungkin Petrus yang dengan gagah katakan, Tuhan, kalau engkau masuk penjara, aku bersedia menemani engkau, aku masuk penjara. Gagah, siapa yang ingin melakukan kejahatan kepadamu? Aku yang ada di depanmu. Memang benar. Pada waktu seorang imam datang mau menangkap Tuhan Yesus, ditebas telinganya sama Petrus. Tapi saat Tuhan Yesus ditangkap, di situ dia jatuh. Anak kecil mengatakan, bukankah engkau yang selalu ada bersama dengan dia? Enggak, saya enggak kenal dia. Dia sangkal Tuhan. Kita sering menyangkal Tuhan. Kita sering malu untuk mengakui bahwa kita tuh anak Tuhan. Kita sering malu untuk kita mengungkapkan kepada siapapun betapa baiknya Tuhan. Kita sering menyimpan segala sesuatu. Tapi hari ini ketika sadar, bertobat. Petrus mengalami perubahan, pertobatan. Dia luar. Dia seorang yang sama, yang menangis di lereng bukit. Menangis, dia sedih karena kesalahannya. Dia mengutuk Tuhan, dia menolak Kristus yang dia kasih. Hancur hatinya. Tapi ketika dia direkonstruksi, dia diubahkan, diproses. Dia menjadi orang, menjadi juru bicaranya Tuhan. Di mana pada waktu hari Pentakosta, perjanjian baru lahir. Saudara yang kekasih, kita buka di dalam Lukas 22 ayat 32 dan 33. Perhatikan. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus, Tuhan juga katakan kepada kita. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah bertobat, jikalau engkau sudah sadar, jikalau engkau sudah ada berjalan di jalanku, kata Tuhan, mari bangkitkan iman saudara-saudaramu. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kita cuma tahu, yang tadi saya katakan, Petrus menyangkal, takut. Tuhan disalib, dia ketakutan, dia mengkhianati Tuhan. Tapi dia diubahkan. Proses kehidupan kita mungkin sama seperti Ayub. Kita menjadi orang yang sombong. Kita harus lewati proses. Atau menjadi Daud. Seorang yang dipilih, tapi di tengah jalan gagal. Tapi dia bertobat. Mengalami satu proses. Di mana dia akan sadar bahwa memang Tuhan itu adalah segala-galanya. Sampai pada waktu anaknya mati. Daud katakan, aku tidak bisa membawa dia balik ke bawah, kepadaku, kembali kepadaku, tapi aku yang akan pergi kepada Bapakku di sorga. Saya sadar firman Tuhan menguatkan saya. Pada waktu anak saya meninggal, saya juga berkata, bukan anak saya yang kembali, tapi aku yang akan kembali kepada Bapakku dan berkumpul bersama-sama kembali. Saudara yang kekasih,
Atau saudara seperti Petrus yang malu, atau saudara sama sekali tidak malu, bahkan saudara berbuat segala sesuatu yang buruk, yang jahat, tidak malu. Ya udahlah, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Kalau bukan anugerah saudara tidak bertobat. Aduh, sadari segera. Ketika saudara tahu salah, sadari. Kuncinya pertobatan sejati. Datang sama Tuhan, lewati proses. Itu sebabnya untuk menjadi manusia Allah, yang pertama, saya kasih 2 hal aja. Yang pertama, saudara harus mau minum secangkir cawan pahit. Kita buka Matius 26 ayat 39. Orang kalau dikatakan mau minum secangkir pahit, orang langsung bilang ini. Atau dia lihat kanan kirinya. Kenapa begitu? Sesuatu yang gak mengenakan daging, orang biasanya gak mau. Saya takut sengsara, saya takut penderitaan, saya takut. Saudara, kalau saudara takut, Ayub katakan apa yang saudara takut kan terjadi. Tapi memang orang Kristen mengikut Tuhan itu, saudara mengerti, ada banyak tekanan. Iblis tidak suka saudara mengikuti Kristus, apalagi saudara kuat. Nggak suka, dia akan serang. Dia tunggu saudara untuk saudara jatuh. Kita buka Matius 26 ayat 39. Maka ia maju, yakni Tuhan Yesus, maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengerti apa yang dia harus tanggung, apa yang dia harus lalui. Tapi banyak anak-anak Tuhan, ketika dia harus menjadi serupa dengan Kristus, dia lupa bahwa dia juga harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus alami, yang Tuhan Yesus lewati, di mana dia harus menanggung segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Banyak orang takut dan mundur, makanya banyak gereja yang mengatakan selalu tentang berkat, tentang kekuatan. Jangan takut, saya katakan hari ini adalah hari menantian kita masuk di dalam kesusahan. Apa yang kau pegang akan diguncang. Saudara takut, hatimu jangan sampai di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita menjadi orang yang selalu mementingkan kehidupan kita. Kita nggak mau peduli dengan apapun yang Tuhan lakukan. Yang penting saya, yang penting keluarga saya aman, sejahtera. Tapi orang lain, ya kalau ada ya boleh, kalau enggak. So Tuhan, kadang-kadang Tuhan katakan begini, apa yang saudara paling penting dan berharga dalam kehidupan saudara? Harta, keluarga, kedudukan, atau pride? Kalau Tuhan minta salah satu, saudara kasih nggak? Pada setiap saya khotbah di beberapa gereja, saya tanya ini, kasih nggak? Ada yang diam. Dia lihat, kadang-kadang ada yang begini. Jangan gua yang ditanya, jangan gua yang ditanya, jangan gua, sebelah gua aja. Kenapa? Takut. Mereka masih hidup dengan daging. Daud katakan, semua boleh kau ambil, asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu, tanpa roh Tuhan, dia boleh memiliki apapun, tapi rohaninya kering. Dia tidak dapat damai sejahtera yang kuat. Kalau seseorang tidak memiliki damai sejahtera, dia akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kepada beberapa gereja saya tanya, ada satu orang yang ngangkat dengan bangganya. Saudara tahu siapa? Orang yang gak punya apa-apa. Arti dia kagak punya apa-apa, hidup seadanya. Hari ini makan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dia angkat tangan, bangga. Kenapa seperti itu?
Ya silakan aja mau diambil. Apa yang mau diambil dari dia? Dia kagak punya apa-apa, dia sebatang kara, mau diapain? Tapi saya salut sama dia. Dia angkat tangan. Saya tanya, pada waktu itu saya pernah tanya, kenapa ibu angkat tangan? Tuhan mau ambil apapun dariku, aku gak punya apa-apa. Tapi Tuhan ambil apapun, terserah. Bahkan harga diriku sudah habis. Aku gak punya harga diri. Aku gak punya harta. Aku cuman punya baju. Kalau Tuhan mau ambil baju-bajuku terserah. Gak ada masalah. Aku pakai baju ini setiap hari juga gak ada masalah. Aku cuman mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah saudara berani seperti itu? Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, pada waktu dia habis tebas telinga, Tuhan katakan, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Perkataan ini seharusnya keluar daripada kita. Bukankah saya harus minum cawan yang Tuhan, yang Bapa berikan kepada saya? Saudara semua harus mengatakan seperti itu. Yang artinya adalah, aku akan membiarkan kehendakmu yang jadi buat kehidupanku. Sekalipun itu gak mengenakan, aku tetap akan mengambilnya. Aku tetap berjalan di dalamnya. Ayub pada waktu dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, dalam Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 10, istrinya datang. Kamu masih juga memuji menyembah Allahmu? Kutuki Tuhanmu, mati aja lu, kata istrinya kita. Tapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bukankah firman Tuhan ini adalah satu contoh di mana kita harus mengambil semuanya? Meminum cawan yang pahit dari Tuhan, itu berarti proses kehidupanmu sedang dimurnikan sama Tuhan. Di mana engkau di situ akan mengalami Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan. Engkau akan melihat betapa Tuhan itu dahsyat, indah, dan luar biasa. Ketika dia membuat engkau diproses, maka dia sedang memberikan kekuatan kepadamu untuk imanmu semakin kuat bersama dengan dia. Untuk engkau sanggup melalui apapun yang terjadi di depan. Kita buka dari Mazmur 119 ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. Berkata begini, saya bersyukur Daud mencontohkan ini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Pada waktu kita mengalami kesukaan, terkadang kita melenceng, terkadang kita menyimpang. Tetapi ketika tekanan itu datang dan menekan, setiap orang yang tertekan, dia lari kepada Tuhan, dia nangis, Tuhan, kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa? Mereka tidak mau meminum cawan pahit. Mereka enggan minum cawan pahit. Saudara, kita sadar bahwa memang kita menjadi anak-anak Tuhan itu. Tuhan katakan, siapa mau memiring aku, mari pikul salib. Matius 11 ayat 29-30. Pikullah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Loh, kenapa bisa ringan? Bagian yang terberat, aku yang menanggungnya. Itu Tuhanmu dan Tuhanku. Saudara, jangan pernah takut untuk meminum segala sesuatu yang memang Tuhan tentukan untuk kau ambil. Tapi engkau di sini harus mengenal Tuhan. Bagaimana karakter Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu? Kenali karakter Tuhanmu. Hidup, Tuhan mau kita hidup selaras dan semakin diperkuat di dalam Dia.
Saya mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Saya mengucap syukur mulai saya ditarik paksa keluar dari tempat pekerjaan. Mulai saya melayani Tuhan dengan apa adanya. Semuanya dengan kekurangan saya lalui semua, dengan hal-hal yang terjadi, fitnah, segala sesuatu, tusuk dari belakang saya alami. Sampai terakhir anak saya diambil pulang. Itu yang paling berat. Tapi Tuhan di situ saya lihat Tuhan banyak berbicara kepada saya, dan Tuhan terus kasih peneguhan. Saya mau sampaikan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi untuk yang di awan-awan, bukan yang kedua. Saudara siap atau saya tidak siap? Saudara, kalau saudara siap, saudara akan dibawa. Siap dalam arti bukan saudara berbuat baik, bukan saudara untuk menjadi orang yang baik, memberi, ikut ibadah. No, orang yang siap adalah orang yang melakukan setiap kehendak Tuhan, yang hidup saat ini mulai menjadi manusianya Allah, di mana karakter ilahi itu ada di dalam dia. Sebab itu alami prosesmu hari ini. Jangan tolak, jangan selalu katakan, kenapa ya Pak ya? Saya ngalamin kayak begini terus nih, aduh. Satu belum, udah ada yang satu. Satu lagi belum, udah ada lagi yang satu. Kenapa sih bertubi-tubi? Saudara, cek hatimu, cek kehidupanmu. Kalau engkau sudah introspeksi, engkau jalani saja. Karena engkau lagi dibentuk sama Tuhan. Tapi kalau hatimu ada sesuatu yang tidak baik, atau karena engkau berbuat dosa, datang sama Tuhan, minta pengampunan. Jalani apa yang engkau harus jalani. Karena itu proses yang indah yang Tuhan sedang bentuk engkau. Dikatakan, sebelum tertindas aku menyimpang, dan sekarang aku memegang janji-janjimu. Setiap masalah yang kau alami, itu seharusnya membuat engkau melihat ada janji yang Tuhan buat, ada sesuatu yang Tuhan buat. Itu hal yang indah dan yang luar biasa. Daud memberikan kita pengertian yang sangat. Jika kita tidak menderita, kita tidak akan mencari Tuhan. Saya percaya mungkin ada banyak hari malam-malam akan terjadi kebingungan. Mungkin kita juga nggak lihat segala sesuatu. Bahkan ketika Tuhan hadir, kita nggak merasakan seperti Ayub 9 ayat 11 yang mengatakan bahwa apabila ia melewati aku tidak bisa melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena Ayub sedang bingung. Ayub lagi punya tekanan masalah. Dan mungkin juga saat ini mungkin saudara pernah mengalami atau nanti mengalami atau hari ini sedang mengalami. Saudara sedang terisolasi. Tuhan buat saudara terisolasi dari teman-teman. Sudah tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau kumpul. Sudah tidak ada yang menyukai. Saudara dikatakan, ini orang kok begini. Saudara ke orangnya kok sok suci, kok ngomongnya firman. Udahlah, dipisahkan. Tidak ada yang mau. Orang tua juga tidak mau mengerti, anak tidak mau mengerti. Mungkin bahkan saudara, kakak, adik tidak mau mengerti. Pasangan hidup tidak mau mengerti. Saudara ingat sadar, Tuhan sedang proses kehidupanmu. Kita buka dari 2 Tawarik 32 ayat 31. Menjadi manusia Allah, saudara harus mengalami satu proses yang indah. 2 Tawarik 32 ayat 31. Dikatakan begini, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobai supaya diketahui segala isi hatinya. Saudara, apa yang saudara alami, proses penderitaan, tekanan, terisolasi, semua itu adalah untuk menguji hatimu. Apakah engkau tetap mencintai dia atau tidak? Saudara mungkin gampang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap hatiku. Bisa nyanyi gitu. Tapi pada kenyataannya sulit. Saudara bisa mengatakan ketika saudara senang, tapi ketika saudara tidak senang, saudara bisa mengatakan, aku mengasihi engkau, aku tetap mengasihi engkau lebih daripada apapun. Aku mengasihi engkau tetap lebih daripada hidupku, Tuhan. Lebih daripada anakku, lebih daripada istriku, lebih dari pekerjaanku, lebih daripada hartaku. Daud katakan itu sama Tuhan. Daud katakan itu sama Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, segala sesuatu boleh kau ambil Tuhan, asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Daud tahu, tanpa roh Tuhan, dia tidak bisa bangkit. Tanpa roh Tuhan, dia kering. Saudara yang kekasih, berani bertahan, berani untuk tetap setia, berani untuk tetap membiarkan proses itu ada, berani untuk mengambil cawan pahit ini yang sangat tidak mengenakan, karena itu baik buat kehidupan rohanimu dan kehidupanmu di masa yang mendatang. Jangan pernah takut. Yang kedua, saudara harus tahu kepada siapa saudara percaya. Itu namanya pengenalan. Tapi kalau saudara tidak tahu kepada saudara percaya, saudara kebanyakan percaya kepada teman gereja, kepada teman-teman yang saudara anggap, wah ini bisa menjadi orang yang curhat. Dia langsung ngomong, dia curhat, dia kasih tahu semuanya, cari teman, cari nasihat. Salah. Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapanku. Kenapa saudara tidak mencurahkan isi hati saudara di hadapan Tuhan? 2 Timotius 1 ayat 12. Paulus katakan, 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Beranikah saudara mengatakan seperti Paulus? Penderitaan boleh, tekanan boleh, semua boleh, isolasi boleh. Tapi aku tetap mempercayakan kehidupanku kepada Tuhan. Karena aku tahu bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan apa yang Dia percayakan kepadaku sampai pada hari nanti Dia datang. Apa yang dipercayakan? Anugerah, kasih, kekuatan, kehendaknya, bahkan hal-hal yang Dia ingin kita lakukan untuk kita tetap setia, taat, tunduk kepada Dia. Jiwa-jiwa yang Dia percayakan, gembalakanlah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, saya percepat. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, Tuhan memberikan kepada kita bukan ketakutan. Dia selalu membuat kita kuat. Jangan pernah takut. Takutlah kepada Tuhan saja. Karena Yesaya 59 ayat 19 dikatakan, orang yang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, di dalam kondisi apapun, saudara tetap takut akan Tuhan, sebab Ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Yesaya 59 ayat 19. Saudara perlu mengerti, kita perlu melihat bahwa setiap orang yang memang dari awal melayani Tuhan, mencoba hidup saleh, pernah gagal. Tapi jangan kegagalan ini saudara pakai untuk saudara hidup mencoba-coba untuk jatuh dalam dosa. Saudara yang sadar segera tetap kuat. Tapi kalau saudara pernah jatuh, lari datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan pulihkan. Jangan pernah malu. Tuhan ingin setiap dari kita menjadi manusianya Allah yang mengejar
segala sesuatu yang Tuhan tentukan yang berkenan kepada dia. Mengejar keadilan, mengejar kehidupan yang berkenan, mengejar kasih, mengejar iman, mengejar hidup dalam kekudusan, dan mengejar dia untuk mengalami pengenalan akan dia yang luar biasa.